Ya kalau jawaban akal, Santo Yusuf sedang bekerja membuat pintu. Santo Yusuf seorang tukang kayu. Ya, tapi yang mungkin ini tidak dikatakan dalam kitab suci, tapi ada dalam tradisi gereja yang hidup, yang memang diakui bahwa Yusuf adalah seorang yang dibenarkan. Menarik, kata dibenarkan. Lalu dia menjadi penjaga Yesus. Lalu setelah itu diakui dalam tradisi bahwa memang Yusuf meninggal sebelum Yesus dibaptis. Begitu bagaimana dengan Yosef? Ya memang Yosef dalam tradisi diakui bahwa Yosef sudah meninggal sebelum Kristus bekerja. Sehingga memang diakui paling tidak dalam peristiwa dalam Injil, diakui bahwa Yosef tidak tampil dalam peristiwa-peristiwa berat dalam kisah sengsara. Saya kira nanti menarik kalau kita bicara Santa Perawan Maria itu di gerejamu itu karena ada gambar kan itu Santa Perawan Maria kan itu para rasul kan ada Roh Kudusnya toh. Nah kok Maria nggak ada? Kata saya kemarin tanya itu Romo gimana? Nah saya bilang saya nggak akan jawab lah menurut kamu gimana. Mestinya tanya Romo Dedi itu yang menggambar. Atau mungkin umat mengatakan ini kok Maria tidak Roh Kudus, tidak ada Roh Kudusnya. Ya teman-teman, saya kira menarik kalau dalam tradisi kita, ya Ibu Maria sudah justru dalam pewartaan malaikat, dalam pewartaan kabar gembira, jangan takut hai Maria, Allah menyertai engkau, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan jawaban Maria adalah apa? Ini bedanya. Kira menarik. Apa bedanya jawaban Maria dengan Zakaria? Sederhana sekali. Dua-duanya mendapat wahyu malaikat. Maria nggak mudah tidak dong dia. Maria mengatakan apa? Aku tidak mengerti. Apa ini maksudnya? Aku tidak mengerti. Tolong. Dia akan mengatakan terjadilah padaku menurut kehendak. Ya. Zakaria mengatakan apa? Tidak mungkin itu. Kalau kamu sungguh benar, buktinya apa? Ya, diberi bukti dong, bisu. Jadi teman-teman kalau nanti dapat wahyuan dari Allah, jangan minta bukti. Itu nanti masalahnya kalau dibuktikan, mintanya bisu, suruh bisu benar gimana? Justru Maria memberi contoh. Maria tidak mau membuktikan, tapi Maria mengatakan Allah silakan bekerja. Kembali tadi Maria juga orang yang percaya, sehingga justru Roh Kudus sudah tinggal dalam diri Maria. Mungkin baik bertanya kita, Pak. Ada nggak yang melihat Yesus, Pak? Kalau melihat Yesus yang bangkit gimana? Mulai yang mana? Mulai tangannya dulu, atau mulai dari kakinya dulu? Yang ada pada kita adalah kisah. Yang ada pada kita adalah pewahyuan. Pewahyuan Yesus yang bangkit. Jadi kalau dalam Injil Paskah dikisahkan bagaimana Maria Magdalena datang ke kubur. Mereka bersama-sama ingin datang ke kubur dan pertanyaan pertama adalah bagaimana membuka batu itu. Kalau Anda melihat film yang ditayangkan pada Jumat Agung, kubur itu ditutup batu yang begitu besar. Pertanyaannya adalah bagaimana membuka batu. Menarik. Yang pertama pertanyaannya adalah mengapa yang datang perempuan? Para laki-laki kemana? Menarik tau? Laki-laki takut itu. Tapi ini menarik kalau perempuan, karena apa? Perempuan pada dasarnya itu punya naluri kehidupan. Sejak melahirkan, perempuan melahirkan, tapi sebelum melahirkan dia mengandung. Di situ dia sudah ada naluri kehidupan. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang sulit, para perempuan
tidak melihat peristiwa itu, tapi melihat kehidupan. Nah ini menarik. Justru ketika Yesus setelah dimakamkan, Maria Magdalena dan para perempuan lain datang ke makam. Yang datang itu perempuan. Kenapa? Karena para perempuan melihat ada kehidupan di situ. Masih ada kehidupan. Perempuan tidak melihat Yesus yang mati, tidak. Para perempuan justru melihat yang hidup. Ya, kita sekarang masuk dalam pergulatan iman sebenarnya. Pergulatan iman. Kemudian yang kedua, ketika mereka mulai berpikir, makam itu ditutup. Siapa yang akan membongkar? Nah, di sini kita masuk dalam misteri yang besar. Sekarang batu itu justru sudah digulingkan. Digulingkan oleh siapa? Kita nggak tahu juga. Inilah karya Allah. Inilah karya Allah. Sekarang itu batu itu digulingkan, disingkirkan. Mungkin dalam hati kita, dalam hidup kita, juga termasuk dalam perempuan, ya banyak hal yang menghalangi kita untuk sampai kepada iman. Kemudian menarik, nanti dalam kisah kebangkitan dikatakan setelah perempuan itu masuk ke dalam makam, tidak ada Yesus. Yang ada adalah malaikat. Ada dua orang pria yang mengatakan, perempuan, mengapa engkau mencari Yesus yang hidup? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Kita berhadapan dengan sebuah misteri besar. Misteri besar bahwa Allah membangkitkan Yesus. Caranya bagaimana? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, ini menarik. Lalu apa yang terjadi? Justru sekarang yang ada adalah pewahyuan. Malaikat itu datang mewahyukan diri. Ini loh, ada Allah yang sedang bertindak. Nah, menarik saya kira. Teman-teman baik menyadari kok Yesus bangkit pada hari berapa? Ketiga. Gimana itu hitungnya? Kan ini hari Jumat toh? Jumat. Kalau hitungan Sabtu, Minggu kan? Nah, kalau hitungan secara rasionalnya cuma 2 hari ya, Pak ya. Loh, rasional gimana? Oh, kalau begitu kita suci nggak rasional. Enggak, maksudnya kalau kita hitung-hitungan hari kan Jumat, Sabtu, Minggu kan cuma 2 hari ya. Nah, terus kok 3 hari? Berarti kita suci ngapusi itu. Makanya saya tanya ke Romo gimana. Nah, teman-teman mungkin baik menyadari kalau kita bicara 3 hari, silakan Anda bayangkan ini seperti kita lah di Madura lah, saya kira di Madura, di Indonesia, di antara orang Jawa. Nah, hitungannya itu bukan hitungan modern, bukan. Ini hitungan di Arab, hitungan di Jawa juga sama. Jadi hari itu dihitung bukan pada pagi tapi sore. Jadi kalau kita hari ini Jumat sampai jam 4 itu masih dihitung Jumat, tapi setelah jam 4 itu sudah dihitung hari kedua. Itu sudah bukan hari Jumat, itu sudah Sabtu. Nanti Sabtu setelah jam 4 tidak dihitung hari kedua, sudah hari ketiga. Hitungannya begitu. Sehingga dalam tradisi kita kalau dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga, justru itu hitungan orang Yahudi. Mungkin persoalannya gini. Teman saya itu mengatakan pernah suatu hari ini di Jawa, di daerah Klaten. Saya datang ke pemakaman ke rumah saudara saya, dia nggak tahu kalau saya pastor. Lalu dia biasa kita ngomong-ngomong biasa. Kalau saya tuh memang tidak tahu pastor, kalau pakai jubah baru ketahuan pastor. Kalau yang lain beda. Lalu kita ngobrol-ngobrol, ngomong dia, lalu cerita, saya tuh dulu nggak Katolik. Wah sekarang tuh kalau jadi orang Katolik itu mahal ya. Dia bilang gitu. Oh saya gimana Pak? Iya Pak. Dia mengatakan iya Pak, orang Katolik itu sekarang kan bukan hanya sedekah hari Minggu, bukan. Itu nanti masih ada sumbangan untuk gereja, sumbangan untuk lingkungan, sumbangan untuk pendidikan, sumbangan untuk kematian, sumbangan untuk keuskupan. Dia tahu, wah, Pak bilang hebat betul dia bilang. Saya, oh ya betul juga ya. Jadi orang Katolik itu mahal juga ya, ya betul. Tapi dalam arti tertentu saya mengatakan nggak mahal. Kalau saya mengatakan saya ya iya betul juga Pak gitu. Nah, lalu saya renungkan lagi, renungkan kembali, apakah memang iya? Atau justru kita berbagi?
Kita tuh sejak awal justru berbagi. Bukan untuk kita sendiri, tapi berbagi kepada yang lain. Nah, saya kira menarik kalau kita bicara Paskah di sini. Kalau kita merenungkan Paskah, ketika merenungkan sengsara Kristus, saya itu selalu bertanya begini. Sengsara Kristus itu kalau melihat film Passion of Christ, lalu tadi kemarin di gereja itu dengan yang dibuat oleh Romo Dedi dan timnya itu, bagaimana sengsara Kristus itu kita berhadapan dengan peristiwa yang berat. Mendengarkan saja, melihat saja, saya itu mulai bertanya-tanya, ini manusia seperti apa yang bisa menjalani? Manusia menjalani seperti apa? Dan lihat Kristus yang wafat dengan kesengsaraan yang di luar batas manusia. Ini yang penting. Tapi di situ juga, justru kalau kita bicara setelah kita sebagai orang Kristiani tidak melihat ini sebagai kesengsaraan, bukan. Ini sebagai itulah kami kalau di biara itu kami punya tadi yang saya sebutkan doa lima waktu. Doa 5 waktu itu isinya kitab suci semua. Itu Mazmur dan kitab suci. Kami ngerti, nggak ngerti juga kok. Saya itu belajar, saya termasuk orang yang bodoh ya. Jadi saya mulai kuliah itu tahun 89. Saya selesai kuliah S1 tahun 95. Kemudian waktu itu saya ingat saya masih umur 28. Karena saya merasa bodoh lalu saya disuruh sekolah 3 tahun di Belgia untuk teologi, 1 tahun bahasa, kemudian 2 tahun untuk S2 teologi. Lalu saya pulang ke Indonesia untuk tahbisan. Lalu saya bekerja di Jambi. Saya tidak mau mengajar. Saya mau bekerja itu di Jambi. Kalau jalan di Jambi itu ya ingatlah, kalau Anda dari sini mau ke Suramadu itu di tengah-tengah itu jalannya lelek gitu ya, seperti itulah jalannya seperti itu. Kemudian setelah setahun saya di sana, saya kembali kuliah. Saya baru pulang tahun 2006. Sekarang saya mengajar. Tapi saya sadar, saya membaca kitab suci, semakin membaca kitab suci, saya semakin nggak ngerti saya. Banyak hal yang misteri. Saya dulu sama sih. Saya juga dulu grundel. Bapak saya buat begitu. Ini bapak saya ya tidak sampai kitab suci sih. Bapak saya itu memaksa saya untuk belajar. Jadi peraturan di rumah saya itu begini. Pokoknya nggak ada. Pokoknya mati. Walaupun bapak saya itu hanya lulusan kelas 2 SMP. SMP juga nggak lulus. Nah, bapak saya punya peraturan begini. Pokoknya jam 6 sore sampai jam 7 kamu harus belajar. Saya nggak mau tahu, pokoknya ada buku, baca, tulis. Bayangkan lah, sekarang listrik lumayan, dulu masih pakai ubli itu. Jadi selesai belajar itu, hidungnya langsung dikorek. Hitam semua. Nggak apa-apa. Tapi itu suatu hari, saya waktu itu protes berat. Protes bapak tuh aneh. Baru ketika saya selesai doktoral, saya mengatakan, Pak terima kasih ya Pak. Saya pulang ke Indonesia, saya bilang dengan bapak simbol, saya mengatakan terima kasih ya. Ngopo, bapak sangat cerdas. Dia bilang, kenapa cerdas? Lah itu di sini biasa dengar azan tuh ya? Iya. Berapa kali? 4 kali. Azan 4 kali, azan tuh 5 kali. Ya. Azan tuh 5 kali. Karena waktu subuh masih tidur. Nah itu soalnya tahu ya. Nah kalau Anda dengar azan apa reaksimu spontan? Ya kalau saya pribadi sih diem di rumah. Oh diem di rumah, terus? Ya mendengarkan, misalkan kalau kita lihat TV dikecilkan dulu TV. Oh gitu. Nah ini mungkin kita harus belajar rendah hati. Justru azan itu mengingatkan kita pada tradisi yang sama. Kita orang-orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi ada 5 waktu. Nah itulah yang sekarang ini dibuat oleh para biara. Termasuk saya itu dari biara. Saya itu dari Kongregasi Iman Muhammad Kudus Yesus di Jawa Timur tidak ada. Kami bekerja di Sumatera, di Palembang, Tanjung Karang, kemudian di Jakarta, di Pamulang, di mana lagi itu? Di Pamulang, di Cilanda, kemudian di Otista. Kemudian kami juga bekerja di Papua, di Mika, Biak. Nah, kami berasal dari Prancis, kemudian besar, lalu kami datang dari Belanda. Nah, mungkin baik kita untuk orang-orang yang tidak biasa nih, azan itu
merepotkan gitu ya. Nyebeli gitu loh. Ya jangan nyebeli lah. Sekarang kita berpikir baik. Dalam tradisi Yahudi itu ada doa 5 waktu. Nah kita sekarang ini doa itu dalam gereja masih tetap dilakukan. Nah karena anda sekalian sibuk cari duit atau enggak bisa. Kalau kami yang melakukan, walaupun kadang-kadang ya lupa juga kan ya biasa aja lah. Ya. Manusia. Ya. Jadi kami di biara itu masih melakukan doa 5 waktu. Ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat penutup, ibadat bacaan 5 kali. Nah ibadat-ibadat itu justru mengingatkan kita akan sebenarnya tradisi Yahudi. Maka sebenarnya menarik kalau teman-teman apalagi di Pamulang. Saya juga sama. Saya di Sumatera itu tinggalnya ya dengan orang Jawa Timur, orang Madura, macam-macam lah. Dan lingkungan saya itu Islam semua. Dulu saya juga begitu, aduh ada azan suara begini lagi. Nah sekarang mari berpikir baik. Kalau Anda mendengar azan, sekarang mari hentikan kegiatan, buatlah waktu berdoa. Nggak usah panjang-panjang, 2 menit cukup. Doa Bapa Kami Salam Maria cukuplah itu. Syukur-syukur kalau bisa ya doa malaikat Tuhan. Nah itu sarana besar. Justru sarana besar untuk kita latihan. Jangan panjang-panjang, kalau panjang-panjang nanti jadi suster, jangan enggak. Nggak enak. Masih mau meneruskan. Nah itulah betul. Masih perlu meneruskan keluarga. Itu perlu itu. Nah saya kira baik ini. Ini baiknya dari saat azan kita diundang untuk berdoa. Nah, justru menurut saya menarik kalau teman-teman di sini di Pamekasan bisa membuat tradisi jam 6, jam 12, jam 6 sore doa malaikat Tuhan.